Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau berfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kami. Saat ini mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan melalui renungan hari ini. Ajar kami mengerti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas tema pelayanan kesembuhan dalam rumah tangga. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Injil Lukas 4, ayatnya yang ke-38 sampai dengan 40. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 4, ayat 38 sampai dengan 40. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan masuk ke rumah Simon. Ibu mertua Simon demam tinggi dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Lalu ia berdiri di sisi perempuan itu dan menghardik demam itu, dan demam itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya kerabat-kerabat mereka yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam narasi Injil Lukas kita melihat bahwa Tuhan Yesus secara konsisten mendahulukan pelayanannya dimulai dari lingkup yang paling dekat, yaitu lingkungan rumah tangga dan keluarga. Salah satu contoh nyata dari pola ini terdapat dalam Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 40 yang telah kita baca bersama tadi, yang mengisahkan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus terlebih dahulu, baru kemudian menyembuhkan banyak orang lain yang datang kepadanya. Peristiwa ini syarat dengan makna dan pengajaran berharga bagi seluruh pelayanan gereja,
terutama dalam konteks pembinaan kehidupan berumah tangga dan keluarga Kristen masa kini. Narasi peristiwa ini kemudian dilanjutkan di dalam ayat 40 yang mencatat bahwa ketika matahari terbenam, semua orang yang mempunyai kerabat yang sakit membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Setelah menyembuhkan di lingkungan keluarga, di dalam lingkup keluarga, kuasa mujizat Yesus berikutnya menjangkau masyarakat luas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari sini kita dapat melihat beberapa poin penting. Yang pertama, prioritas pelayanan keluarga. Urutan peristiwa sangat relevan. Yesus memulai penyembuhan dari lingkup terdekat, yaitu rumah tangga Petrus. Baru setelah itu pelayanannya meluas menjangkau masyarakat sekitar. Hal ini menegaskan prinsip bahwa kehidupan keluarga dan kesembuhan di dalamnya harus menjadi prioritas utama sebelum kita melangkah dalam pelayanan yang lebih luas. Keluarga tidak boleh diabaikan, tetapi justru menjadi ladang pelayanan pertama yang perlu diutamakan. Yang kedua, pelayanan kasih dan karya keselamatan. Setiap kesembuhan yang dialami dalam pelayanan Yesus menjadi gambaran kecil akan karya keselamatan besar yang Ia kerjakan bagi umat manusia di kayu salib dan kebangkitannya. Sebagai Mesias, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari segala belenggu dosa dan penyakit, baik jasmani maupun rohani. Setiap tindakan penyembuhan oleh Yesus merupakan ekspresi kasih karunia-Nya kepada manusia yang menderita akibat dosa. Penyembuhan yang Ia berikan kepada begitu banyak orang dalam peristiwa ini mengkonfirmasikan misi keselamatannya. Yang ketiga, panggilan melayani dalam keluarga. Area panggilan kehidupan seseorang mencakup seluruh aspek, termasuk kehidupan berkeluarga. Keluarga bukanlah sekedar unit sosial biasa, melainkan memiliki dimensi rohani yang sangat penting sebagai lapisan pertama bagi panggilan melayani setiap orang percaya. Ketika Yesus memulai penyembuhannya dari lingkup rumah tangga Petrus, Ia memberi teladan bahwa keluarga haruslah menjadi ladang pelayanan kita yang paling utama sebelum kita membawa karya Tuhan ke lingkup yang lebih luas. Kesembuhan yang diberikan kepada ibu mertua Petrus memampukannya untuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan pelayanan Kristus adalah agar kita dapat menggenapkan panggilan pelayanan justru di tengah-tengah keluarga kita terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keluarga adalah unit terkecil yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter iman dan panggilan setiap warganya. Seringkali di tengah kesibukan karir, pelayanan gereja, dan aktivitas lainnya, kita melalaikan pemeliharaan kehidupan rumah tangga kita sendiri. Padahal keluarga adalah komunitas iman terkecil, tempat panggilan pelayanan kita bermula. Jika kehidupan keluarga tidak sehat dan diperbaiki terlebih dahulu, mustahil kita dapat membawa kesembuhan dan berkat bagi dunia di luar sana. Memprioritaskan pelayanan keluarga adalah langkah awal untuk menjadi pekabar Injil yang efektif. Yang keempat, pentingnya keseimbangan kehidupan. Dalam kehidupan masyarakat modern yang cenderung memisahkan kehidupan profesi atau karir dengan kehidupan berkeluarga, hal ini menjadi pengingat untuk terus menjaga keseimbangan. Keluarga aspek ini seharusnya saling mendukung, bukan dipisahkan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebelum menjadi pelayan publik yang berpengaruh luas, terlebih dahulu Ia melayani dan membawa pemulihan di lingkup hidup rumah tangga para muridnya. Keluarga bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan ladang pelayanan primer sebelum kita berkarya di dalam lingkup yang lebih luas. Yang kelima, panggilan melayani dimulai dari keluarga. Prinsip yang dapat kita petik adalah bahwa panggilan untuk melayani dimulai dari lingkup keluarga terdekat terlebih dahulu. Sama seperti ibu mertua Petrus, yang setelah disembuhkan langsung melayani Yesus dan murid-muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat pertama bagi kita untuk mengekspresikan kehidupan dan pelayanan kita. Sebelum mengabadikan diri kita di ladang pelayanan publik, Kristus mengajarkan seharusnya kita terlebih dahulu setia melayani di dalam lingkup rumah sendiri.
Jika kita berhasil melayani dengan baik di tengah keluarga, barulah kita semakin dimampukan untuk membawa berkat dan kesembuhan bagi lingkungan yang lebih luas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari seluruh uraian di atas, inti utama yang dapat kita pelajari adalah pentingnya menempatkan kehidupan keluarga sebagai ladang pelayanan utama yang harus diutamakan sebelum kita ambil bagian dalam pelayanan yang lebih luas. Keluarga bukanlah sekedar unit sosial biasa, tetapi memiliki dimensi rohani yang sangat penting sebagai konteks pertama bagi panggilan melayani setiap orang percaya. Mari kita memberikan perhatian kepada keluarga kita dengan selayaknya, dengan tetap mengingat Allah yang telah memberkati kita dengan keluarga di mana kita berada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami belajar bahwa keluarga merupakan hal yang sangat berarti bagi Tuhan, dan Tuhan menghendaki kami pertama-tama melayani di dalam keluarga kami sebelum kami menjangkau komunitas dan lingkungan di luar keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat melayani Tuhan dengan pertama-tama melayani keluarga kami masing-masing, sehingga kami dapat memiliki keluarga yang sehat secara rohani dan jasmani, dan kami dapat melayani Tuhan dalam komunitas yang lebih luas dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk setiap kami dan keluarga kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan memampukan setiap kami untuk dapat bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, dan kami juga dapat membantu keluarga-keluarga lain untuk juga bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan ya Tuhan, untuk kami dapat menjalankan tugas yang akan Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kini kami mohonkan kepadamu, kiranya damai sejahtera serta seluruh kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.